Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan NIM 9020125024. Saya akan mempresentasikan tentang bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan yaitu bentuk usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang saja dan umumnya tidak berbadan hukum karena tidak ada pemisahan hukum antara pemilik dan bisnisnya, sehingga pemilik menanggung seluruh utang dan kewajiban perusahaan secara pribadi. Karakteristiknya yaitu pemilik memiliki kendali penuh atas usaha. Yang kedua, modal berasal dari pemilik sendiri. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik. Kemudian, tidak terpisah antara harta pribadi dan harta usaha. Yang kelima, risiko kerugian dapat berdampak langsung pada harta pribadi pemilik. Contohnya yaitu toko kelontong milik satu orang atau usaha warung makan kecil. Kemudian yang kedua yaitu firma atau kemitraan. Firma atau kemitraan yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan usaha bersama dengan tanggung jawab penuh dan bukan berbadan hukum. Karakteristiknya yaitu setiap anggota firma bertanggung jawab secara pribadi dan bersama-sama terhadap kewajiban firma. Yang kedua, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Tidak ada pemisahan harta pribadi dan harta perusahaan. Biasanya digunakan untuk usaha jasa seperti kantor hukum, akuntan, dan sebagainya. Contohnya firma hukum dan firma konsultan. Yang ketiga yaitu koperasi. Koperasi yaitu badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggota untuk kepentingan bersama dengan prinsip demokrasi dan berbadan hukum. Artinya, koperasi memiliki status hukum yang memungkinkan mereka melakukan perbuatan hukum seperti manusia, dan tanggung jawab hukumnya melekat pada badan koperasi itu sendiri, bukan pada anggotanya secara pribadi. Status badan hukum ini diperoleh setelah akta pendirian koperasi disahkan oleh pemerintah. Karakteristiknya yaitu beranggotakan orang-orang dengan tujuan ekonomi yang sama, keuntungan dibagi berdasarkan partisipasi anggota atau bukan modal ya. Yang ketiga, prinsip utama, kekeluargaan, demokrasi, keadilan, dan gotong royong. Berfungsi membantu ekonomi anggota dan masyarakat. Contohnya koperasi simpan pinjam dan koperasi produksi. Selanjutnya yaitu yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang didirikan oleh satu orang atau lebih dengan tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Status badan hukum ini didapatkan setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham yang memberikan yayasan legalitas untuk beroperasi sebagai entitas hukum mandiri. Kemudian karakteristiknya yaitu tidak berorientasi pada keuntungan atau non-profit. Kedua, tidak memiliki anggota, tetapi memiliki pengurus dan pengawas. Aset yayasan digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan dan contoh yayasan biasanya di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Contohnya yaitu yayasan pendidikan dan yayasan sosial. Selanjutnya yaitu CV. CV yaitu persekutuan antara sekutu aktif dan sekutu pasif dan bukanlah badan hukum. Karakteristiknya yaitu sekutu aktif mengelola usaha dan bertanggung jawab penuh. Sekutu pasif hanya menyetor modal dan tanggung jawabnya terbatas pada modal yang disetor. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, tidak berbadan hukum tetapi diatur oleh perjanjian, contohnya usaha dagang dan manufaktur kecil. Selanjutnya yaitu PT, yaitu perseroan terbatas, yaitu badan usaha berbadan hukum yang modalnya terbagi dalam saham. Karakteristiknya yaitu pemiliknya adalah pemegang saham. Yang kedua, tanggung jawab terbatas pada modal yang disetor. Yang ketiga, bisa dimiliki oleh satu atau lebih orang.
diatur oleh undang-undang dan harus memiliki akta pendirian dan pengesahan dari pemerintah. Cocok untuk usaha besar dan menengah, contohnya yaitu PT Perusahaan Manufaktur dan PT Perusahaan Teknologi. Selanjutnya yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Karakteristiknya yaitu tujuan untuk melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Yang kedua, dikelola oleh pemerintah, tetapi tetap mengutamakan efisiensi dan profesionalisme. Contoh usaha strategis seperti listrik, minyak, telekomunikasi. Contohnya PT Pertamina dan PT PLN. Selanjutnya, BUMD, yaitu Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Daerah. Definisinya yaitu perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau provinsi, kabupaten, atau kota. Karakteristiknya yaitu bertujuan meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan publik. Yang kedua, modal berasal dari pemerintah daerah. Usaha bisa di bidang air bersih, transportasi, perumahan, dan lain-lain. Contohnya PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum dan BUMD Transportasi. Dan yang terakhir yaitu BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Definisinya yaitu badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintahan desa. Karakteristiknya yaitu bertujuan meningkatkan perekonomian desa. Modal dan kegiatan usaha berdasarkan potensi desa, biasanya bergerak di bidang pertanian, pariwisata desa, kerajinan, atau jasa. Contohnya yaitu usaha pengelolaan hasil pertanian, wisata desa, dan toko desa. Sekian dan terima kasih.